Selamat pagi,
Selamat hari Minggu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita masih melaksanakan kebaktian secara online. Warta Lesan Minggu 16 Agustus 2020 sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian online saat ini dilayani oleh Pendeta Edwin Nugraha Chandra Putra dengan tema Kasih Lintas Batas. Yang kedua, kebaktian hari Minggu masih dilaksanakan secara streaming melalui channel YouTube dan dengan akun Facebook di GKI Villa Melati Mas. Majelis Jemaat akan segera menginformasikan ketika kebaktian dapat kembali dilaksanakan di ruang kebaktian. Yang ketiga, sekolah Minggu GKI Villa Melati Mas dapat diikuti melalui aplikasi Zoom Meeting setiap hari Minggu pukul 11 dengan menggunakan ID GKI Villa Melati Mas. Keempat, kelompok tumbuh bersama Komisi Remaja dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 18 melalui aplikasi Zoom Meeting dengan menggunakan ID GKI Villa Melati Mas. Yang kelima, Persekutuan Pemuda setiap hari Sabtu pukul 20 dengan menggunakan ID GKI Villa Melati Mas. Yang keenam, Persekutuan Doa Jemaat Online dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 20 melalui aplikasi Zoom Meeting. Demikian Warta Lesan Minggu 16 Agustus 2020. Mari kita siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan dengan bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu, kami persilahkan untuk berdiri. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita awali ibadah ini dengan berdiri dan menyanyikan KJ 321, 1 dan 2. Setiap pagi rahmat-Mu. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Damai dan kasih dari Tuhan besertamu. Umat silakan duduk. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Pada saat ini kita akan kembali melaksanakan ibadah secara online. Tema kita pada saat ini adalah kasih lintas batas. Melalui tema ini kita diajarkan untuk menyatakan kasih Tuhan kepada setiap orang tanpa terkecuali di dalam kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Yakobus 2 ayatnya yang ke-8 mengatakan kepada kita demikian. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik.
umat diberikan kesempatan untuk menaikkan doa secara pribadi. Di sini dan saat ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku sering menyimpang dari jalan yang benar. Enggan mengikuti hukum-hukum Tuhan, memberontak terhadap Engkau, dan mengeraskan diri untuk menentukan jalan kami sendiri, serta tidak mau diperintah oleh-Mu. Kami percaya Engkau tidak menginginkan kematian orang berdosa, melainkan mengendaki agar ia selamat. Karena itu kami memberanikan diri datang, memohon ampun atas segala pemberontakan dan pelanggar kami. Ya Allah, kasihanilah kami demi anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Ampunilah kami agar kami dapat bertobat, dan biarlah hati kami terhibur karena anugerah pengampunan di dalam nama Yesus Penebus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kami persilakan untuk berdiri. Bagi kita yang sudah mengaku dosa-dosa di hadapan Tuhan, dengarlah berita anugerah menurut Kolose 3 ayat 13 yang menyatakan demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Hidup
Saudara, mari kita berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus di dalam kita memasuki pemberitaan firman. Kita berdoa. Sungguh nyata anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, ya Allah. Ketika pada saat ini sekalipun kami masih melaksanakan ibadah secara online, dan kami mengikutinya di rumah kami masing-masing, tapi kami meyakini Engkau hadir bersama-sama dengan kami dan keluarga kami saat ini. Engkau hadir di dalam hati kami. Karena itu ketika saat ini kami juga akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus jugalah yang akan memampukan setiap kami, sehingga kami dapat duduk diam, mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Kami memohon pakailah para lektor dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, baik melalui pembacaan dan pemberitaan firman pada saat ini. Pakailah kami sebagai alat di tangan Tuhan untuk mewartakan kebenaran firman-Mu. Sehingga melalui pemberitaan firman pada pagi hari ini, kami boleh sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan yang mengubah kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama menurut Yesaya 56 ayat 1 dilanjutkan ayat 6 sampai 8. Yesaya 56 ayat 1 dilanjutkan ayat 6 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya Allah
bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukurannya padamu. Bacaan kedua menurut Roma 11 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 29 sampai 32. Roma 11 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 29 sampai 32. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Demikianlah sabda Tuhan. Dengarlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 15 ayat 21 sampai 28. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, UNESCO yang adalah badan khusus PBB yang bergerak di bidang pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan, pernah mengusulkan sebuah konsep bagi sebuah proses belajar yang melibatkan 4 pilar utama. Yang pertama adalah learning to know. Ini berkaitan dengan aspek kognitif, yaitu sebuah proses belajar mengetahui. Yang kedua adalah learning to do. Pilar ini berkaitan dengan perilaku seseorang. Dan yang ketiga adalah learning to be. Yang ini berkaitan dengan identitas diri naradidik, pembentukan sebuah identitas dan karakter seseorang. Dan yang keempat adalah learning to live together. Pilar keempat ini menekankan dimensi kebersamaan antara satu orang dengan orang yang lain. Saudara-saudara, konon pilar yang keempat ini ditambahkan di kemudian hari oleh UNESCO setelah mereka membaca adanya fenomena konflik yang terjadi akibat dari ketidakmampuan manusia mengelola perbedaan dan keberagaman. Saudara-saudara, orang-orang Kristen juga seringkali canggung bergaul dengan
orang-orang yang berbeda agama, berbeda suku dengannya, berbeda golongan, kelamin, usia, dan lain sebagainya. Dan kalau ini terjadi, saudara-saudara, maka hal ini bisa juga menghancurkan persekutuan yang terjadi di dalam kehidupan gereja. Sehingga akhirnya menimbulkan prasangka, menimbulkan penghakiman kepada kelompok dan golongan-golongan tertentu saja. Penulis Injil Matius membuka wawasan baru berkaitan dengan pemahaman bangsa Yahudi yang ada pada waktu itu. Di dalam bacaan Injil kita, Matius 15 ayat 21 sampai 28, di sana digambarkan bagaimana seorang perempuan Kanaan yang memiliki anak perempuan yang kerasukan setan dan sangat menderita sekali. Mereka mendatangi Yesus dan mereka memohon kesembuhan bagi anaknya ini. Kalau kita lihat saudara-saudara, usaha dari si ibu ini bukanlah usaha yang main-main. Mulai dari berseru, lalu dia mendekat dan menyembah kepada Yesus. Dan sangat menarik saudara-saudara, bahwa alasan Tuhan Yesus menolak adalah karena dia hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Penggambaran Tuhan atau Tuhan adalah Allah, anak-anak adalah bangsa Yahudi yang mengklaim dirinya berhak atas karya keselamatan Allah ini. Bangsa Yahudi yang mengklaim berhak mendapatkan roti ini. Dan anjing adalah bangsa-bangsa non-Yahudi. Ini menjadi pendobrak konsep yang telah dipahami secara mentradisi bahwa bangsa Yahudi merupakan bangsa yang dipilih oleh Allah. Bangsa Yahudi adalah bangsa yang sangat istimewa karena mereka telah ditentukan dan ditunjuk oleh Allah. Saudara-saudara, artinya karya dan kasih Allah tidak bisa dan tidak seharusnya dibatasi di dalam kotak-kotak bangsa. Kasih Allah tidak bisa dibatasi oleh golongan-golongan tertentu. Kasih Allah tidak bisa dibatasi oleh usia, suku, dan lain sebagainya. Paulus pun sebagai orang Yahudi asli yang akhirnya mengikut Yesus mengajarkan paradigma baru bagi jemaat Roma. Yang rupanya menganggap rendah orang non-Yahudi yang menjadi Kristen. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, bagi kita, saudara dan saya yang telah menerima kematian dan kebangkitan Kristus adalah percaya bahwa sudah tidak ada lagi tabir pemisah. Tidak ada lagi penghalang, tidak ada lagi pembagi. Jika masih ada tabir pemisah, maka kita tentu saja harus terus berjuang dengan kekuatan Kristus untuk merobeknya. Jadi saudara-saudara, kita sadar, tidak ada lagi pemisah antara bangsa pilihan dan bangsa-bangsa di luar bangsa pilihan ini. Semua punya hak untuk merasakan kasih Tuhan. Semua orang punya hak yang sama dan semua orang telah dipersatukan dalam kasih karunia Yesus. Dan Allah telah menggulingkan pemisah dengan manusia yang mencintai dan dicintainya. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, coba mari kita renungkan. Pada saat ini, tabir pemisah apa saja yang masih ada di dalam kehidupan saudara-saudara dan juga saya. Sekali lagi mari kita renungkan, tabir pemisah apa saja yang masih ada di dalam kehidupan kita sampai detik ini. Sekat-sekat apa yang masih memisahkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Menyanjung yang satu dan menekan yang lain. Kalau itu masih ada saudara-saudara,
Mari kita bersama-sama berjuang untuk menggulingkan batu yang memisahkan antar manusia lainnya. Atas dasar suku, atas dasar agama, atas dasar tingkat ekonomi, atas dasar kelamin, usia, dan banyak hal lainnya. Karena itu saudara-saudara, ketika pada esok hari kita merayakan Dirgahayu yang ke-75 Republik Indonesia, biarlah itu juga menjadi momentum bagi kita semua sebagai bagian dari bangsa Indonesia ini. Mari kita dobrak pemisah-pemisah, sekat-sekat yang masih ada di antara kita sebagai bagian dari anak bangsa ini. Kita dobrak sekat-sekat antar suku, antar golongan, antar agama. Dan terlebih lagi, mari kita bersama-sama mendobrak perbedaan-perbedaan suku agama yang masih terus terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, sebagai bagian dari persekutuan kita, mari kita juga mendobrak sekat-sekat yang ada, pemisah-pemisah yang ada di antara kita. Ketika kita masih melihat si A adalah suku ini, si B adalah suku ini, dan saya adalah suku ini. Mari kita melihat karya penebusan Tuhan Yesus yang berlaku untuk setiap orang tanpa terkecuali. Kasih Allah berlaku bagi setiap orang tanpa terkecuali. Dan kita sebagai pengikut-pengikutnya, mari kita nyatakan kasih Allah yang sudah kita alami dan rasakan di dalam hidup kita, kita sampaikan, kita bagikan kepada setiap orang yang ada di sekitar kita, terutama di dalam persekutuan kita sebagai gereja Tuhan. Selamat membagikan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, dimanapun, kapanpun Tuhan menempatkan kita. Amin. Kita masuki saat hening. Bapak Ibu, kami persilahkan untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat menyatakan iman kita pada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli, dan hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kami persilahkan untuk duduk kembali. Saudara, mari kita menaikkan syafat kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu ketika kasih-Mu nyata di dalam kehidupan kami manusia yang berdosa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus yang menderita mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Sebagai pengikut-pengikut Kristus yang sudah merasakan dan terus mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, mampukanlah kami untuk juga mengasihi setiap orang yang kami jumpai di dalam kehidupan kami tanpa terkecuali. Biarlah kami boleh mengasihi setiap orang tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan-golongan. Sehingga melalui kasih yang kami nyatakan kepada setiap orang, mereka pun dapat merasakan kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kembali kami datang di hadapan Tuhan. Kami ingin memohon bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Tetap kami ingin berdoa untuk Penatua Sri Sutiarsi, untuk Ibu Anggreni Sihiti, untuk Bapak Torong, untuk Dr. Gigi Budianto Santoso, untuk Ananda Erin Jesania Pai,
atau bahkan mereka yang tidak dapat kami sebutkan saat ini. Tuhan, tolonglah mereka, berkati setiap pengobatan yang boleh mereka jalani. Tuhan, berkati juga setiap kebutuhan-kebutuhan untuk menunjang biaya pengobatan. Biarlah melalui para dokter, perawat obat-obatan, kuasa Tuhan boleh semakin nyata, sehingga saudara-saudara kami yang mengalami sakit pada saat ini boleh merasakan pemulihan dari Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul di dalam kehidupan mereka masing-masing. Bagi saudara kami yang harus kehilangan pekerjaan mereka akibat pandemi yang terjadi. Bagi saudara kami yang masih mencari pekerjaan sampai saat ini. Bagi saudara kami yang baru memulai usaha-usaha di dalam kehidupan mereka, atau bahkan pergumulan-pergumulan yang lain. Tuhan, hadirlah. Teguhkanlah, kuatkan iman percaya mereka, sehingga mereka tetap bersandar hanya kepada kasih dan kuasa Tuhan. Dan kami meyakini di dalam Tuhan ada jalan keluar yang terbaik. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami. Di tengah-tengah pandemi yang terjadi, mengharuskan mereka untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Tuhan, berkati mereka. Berikanlah mereka kesehatan, kekuatan. Tuhan, memberkati setiap perangkat yang dipergunakan, sehingga sekalipun mereka melaksanakan pembelajaran jarak jauh, mereka tetap dapat mengikuti setiap proses belajar dan mengajar dengan baik. Tuhan, berkati setiap cita-cita mereka. Tuhan, berkati setiap masa depan mereka. Bapa dalam sorga, saat ini kami berdoa untuk hidup persekutuan kami sebagai gereja Tuhan. Biarlah di tengah-tengah pandemi ini tidak menghalangi kami untuk terus berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah di tengah-tengah pandemi ini kami boleh semakin menyatakan kasih Tuhan kepada setiap orang yang kami jumpai di dalam kehidupan kami. Berkati pelayanan yang boleh terus dilakukan oleh seluruh anggota majelis jemaat, beserta pengurus badan-badan pelayanan yang ada. Bapa dalam sorga, saat ini juga kami ingin berdoa untuk kehidupan bangsa Indonesia, ketika pada esok hari Tuhan boleh menganugerahkan 75 tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan sebuah kebetulan, bukan karena kuat kami sebagai bangsa, tetapi kami yakini ini adalah kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang masih tetap dinyatakan di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Karena itu Tuhan, kami ingin menyerahkan kehidupan bangsa Indonesia selanjutnya. Biarlah kami boleh semakin terus memikirkan kepentingan-kepentingan bersama untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Bapak, inilah doa kami, permohonan kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tiba saatnya bagi kita saat ini memberikan ungkapan syukur kepada Tuhan. Kembali persembahan dapat kita berikan dengan dua cara. Yang pertama, dapat mentransfer ke rekening BCA GKI Villa Melati Mas dengan nomor rekening 680792302. Yang kedua, dengan memasukkan ke dalam amplop persembahan dan menyerahkan ketika kebaktian dapat kembali dilaksanakan di gedung gereja. Imamat 19 ayat 5 mengingatkan kita demikian. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkan sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku.
Bapak Ibu, kami persilahkan untuk berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau limpahkan di dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mengucapkan syukur Tuhan atas persembahan yang Tuhan berikan lewat pekerjaan dan usaha kami. Berkati majelis jemaat Tuhan yang mengelola persembahan ini Tuhan, semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Doa ucapan syukur ini Tuhan kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa kong yang mengembang dan janang yang gemerincing. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, akan aku serahkan tubuh jiwa ragaku dibakar kumpul sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Umat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini kembalilah untuk memasuki kehidupan kita masing-masing dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 Umat dipersilahkan duduk, mari kita bersaat teduh sejenak. Kebaktian minggu ini telah selesai, mari kita terus menjaga kesehatan, mengikuti anjuran pemerintah dalam memutuskan penyebaran COVID-19. Bertekunlah dalam doa, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.